Ada enggak ya cerpennya ya? Bisa dibaca nggak ya? Saya juga penasaran. Belum pernah Pak Iqbal baca. Nggak ada. Coba sekilas saja, masuk nggak ada, Rek. Dilarang mencintai bunga-bunga. Karya Kunto Wijoyo. Selamat sore. Jumat sore hari kecil ya, saya nggak bisa kelihatan. Aku tidak pergi mengaji. Ini tak bacakan cerpennya. Dilarang mencintai bunga-bunga karya Kunto Wijoyo. Jumat sore hari aku tidak pergi mengaji. Di tanganku ada sebuah layang-layang dari hasil buatanku yang sangat bagus dan terbagus. Dengan benang-benang gelasan, udara meruah menerbangkan layang-layangku. Dari kampung lain menyembul pula layang-layang. Layang-layangku terputus. Kawan-kawan bersorak dan lari mengejar. Itu layang-layang terbagusku. Putus nih. Aku berdiri saja memandangnya, tiba-tiba pundakku terasa dipegang. Aku terkejut. Seorang laki-laki tua dengan rambut putih dan piyama tersenyum padaku. Jangan sedih cucu, katanya si ini, kakeknya ya. Suara itu serak dan berat, langsung darahku tersirat. Aku teringat rumah tua berpagar tembok tinggi. Mataku melayang-layang kepadanya. Di tangannya ada setangkai bunga mawar, bunga berwarna ungu, dan tubuhku menjadi dingin. Jangan sedih cucu, hidup adalah permainan layang-layang. Setiap orang suka pada layang-layang. Setiap orang juga suka hidup. Tidak seorang pun lebih suka mati. Layang-layang bisa putus, engkau bisa sedih, engkau bisa sengsara, tetapi engkau akan terus mengharap hidup. Katakanlah, hidup itu permainan. Tersenyumlah cucu. Nah, sudah. Ayo, nilai profetiknya apa? Humanisme. Sudah cuy itu toh. Ya, bagus itu. Nah, Tak situ. Jangan bersedih situ. humanismenya apa? Humanismenya menurut kamu apa? Yang ngomong aja. Juga, wes mak, wes jumatan rek. Humanismenya adalah hidup adalah permainan. Semua orang suka lebih suka hidup tidak ada yang suka mati. Iya, layang-layang itu ibaratnya metaforanya, simbolnya dirinya sendiri. Layang-layangnya itu eh, permainan hidupnya ya dia ya. Kisah hidupnya itu ya dia mana ada orang yang hidupnya itu kepingin yang paling jelek untuk dirinya sendiri kan tidak ada kan ya. The best of me gitu kan setiap hari kan begitu kan. Ingin yang terbaik begitu kan. Tapi ada yang terbaik daripada selain dia itu katanya. Ada layang-layang yang lain dari desa yang lain gitu ya. Yang bisa memutuskan layang-layang dia. Bisa mematahkan hati si anak kecil tadi itu. Iya kan? Iya nggak? Banyak layang-layang soalnya kita nggak ikut sendiri. Terus katanya si kakeknya ini yang membebaskan, berarti liberalisme. Dan dia juga yang menghumanisasikan. Jangan sedih cucu, gitu ya. Hidup adalah permainan layang-layang. Setiap orang suka pada layang-layang. Setiap orang juga suka hidup, iya kan? Iya kan? Be aja, masalah itu be aja. Tetap ada masalah, gitu kan? Semua orang yang punya masalah dan itu terberat bagi orang-orang itu. Enggak. Misalkan anu, masalahnya siapa tahu lebih berat daripada Pak Iqbal. Kan versinya anu, masalahmu juga berat. Masalahmu apa nu? Nggak punya uang nih. Punya dong. Misalkan lu ya, Masalahnya Hanum itu sehari 24 jam tidak. 24 Nung jam kamu itu. punya pacar kan Nung? Punya pacar. Ya. Teman iya dekat ya laki-laki. Ya, ya Nung. Ini kira tutup. Kan belum menjawab itu loh, kalau paper Tapi pusing. orang tuanya tahu, orang tua kamu tahu kalau kamu punya pacar. Ya kalau punya teman tahu nggak? Nanti ke Laki-laki tapi laki-laki. orang tuanya orang tuanya tahu orang tuanya. Orang tuanya dia tahu kalau punya teman kamu. Nah, itu masalah kamu mungkin ya. Masalah kan yang kayak gitu. Pak, ada masalah Tapi malah dia bilang iya masalah. loh, tapi dia bilang iya.
ada masalah, tidak masalah. Tapi dia bilang iya, Mbak. Dia nggak ngomong. Ini contoh. Dia nggak ngomong deh. Contohnya nggak sih? Ya, contohnya nyata. Semakin tidak menganggap itu masalah, semakin di dalam hatimu ini masalah besarku. Ngono. Sifatnya manusia itu begitu. Unik sekali. Nggak apa, Mbak Anu. Layang-layang bisa putus ya. Tapi hidup tetap berjalan. Ya tinggal beli benang lagi kan selesai. Tapi itu yang bagusnya. Ya buat layang-layang lebih bagus lagi. Ya, kalau Ya bisa. ini calon. Berpikir gitu. Kalau kamu sudah tidak bisa menyerah saja. Makanya poin ketiga yang namanya transendensi. Transendensi itu dari kata apa? Transendental. Berarti kita serahkan semua urusan kita itu kepada yang pencipta. Iya kan? Iya kan? Ini kesadaran akan keberadaan Tuhan. Ada yang namanya rojak sama khauf dalam khazanah. Filsafat Timur ada yang namanya rojak sama khauf. Tahu kan kenapa itu ajari kan ini? Khauf itu berarti takut kalau Allah itu marah. Rojak itu mengharap Rahman Rahimnya, kasih sayangnya. Jadi ada sih jenenge rojak itu. Itu rojak. Rojak itu bapaknya Ayu Ting Ting. Rojak. Rojak pakai hamzah. Bukan bukan pakai kaf ya. Ya, ya tawakal, menerima, bersyukur, ikhlas itu termasuk rojak. Takut itu ketika kamu belum sholat, kamu bangun malam-malam sholat isya itu namanya khauf, takut. Gitu. Ya itu khauf sama rojak. Karena apa? Bahkan kan ini wajib. Kamu Enggak. kamu takut enggak kalau dibenci sama Tuhan? Tak. Nah itu makanya kamu sholat. Sholat bukan alasan sholat, Mas. Ya sholat itu memang kewajiban. Saya malah takut. Ya emang aneh. Kan wajib aja, wis wajib aja. Bukan karena saya takut diukur karena itu sih. Ya kenapa kamu kok takut? Kalau saya takut itu karena sekarang ya ini nanti saya tukang komplain, Mbak. Oh, Blacklist ya. oh berarti kamu sudah baik, Man. Ada rojak di hatimu. Ada khauf di hatimu. Ya. Nah, kalau saya tukang komplain gitu saya juga takut. Kalau saya persentase, itu 80% baik. 20%-nya normal manusia jelek. Ya. Saya merasa jelek. Kebalikannya, apa itu 20% itu baik, 80% jelek. Oh, jelek sekali. Kelihatannya saja baik. Lebih busuk daripada yang kalian bayangkan. Kelihatannya karena saya ngajar. Pak, yang kelihatannya baik aja busuk, apalagi yang udah bau busuk Dulu seperti saya. belum tentu lah. Nonton ini, Pak. Nonton itu. Belum tentu. Ya, kalau nyerah pasrahkan saja. Cerewet saja nggak apa-apa. Jangan ditahan-tahan. Fungsinya Pak Idil kemarin kan begitu. Pak Evan ngomong sok-sokan, kuat. Terus saya nggak cerewet sama Tuhan. Terus menengahin. Pangeran kongkon ngerti artinya Pak Irfan yang selembut tisu itu. Selembut tisu. Selembut tisu. Akhirnya diberi ujian bertubi-tubi Pak Irfan. Terus realita ya ini ya. Tapi jangan ngomong Pak Irfan. No. Kamu aja aku ngomong Pak. Akhirnya Pak, dia akhirnya mesti menyerah, wis capek aku. Tuhan, tolong diriku. Enak kan? Kasihan ya. Enak sekali kan hidup. Kalau sudah nyerah ya sudah, lambaikan tangan. Gitu. Nah, kalau saya Menyerah. bilang ke Allah saya menyerah pasti. Bilang aja, saya menyerah, saya pasrahkan seluruh hidup saya kepada Allah. Panjenengan ya Allah. Ya saya tidak usah effort lagi kan. Gak usah effort. Kan sudah effort kan kamu 28 tahun sudah capek kan? Wah, masih di itu Oh, nampak. Nah, ya, ini. 2,5. 2,5. Itu enak. Capek kan? Dan apa yang kamu atur, layang-layang terbaikmu itu selalu putus kan? Serahkan saja. Tapi itu wajib. Iya, nggak apa-apa. Itu Allah itu begitu, maha kuasa ya, maha penyayang. Rengkuhannya itu lebih besar daripada marahnya dia. Nggak apa-apa itu manusiawi kita. Menyerah itu opsi yang terbaik menurutnya Pak Edi di usia-usia kamu ini.
Sudah waktunya kita tidak ini tidak apa ya, layang-layang terbaik itu sudah tidak ada. Kan banyak layang-layang yang lain yang lebih baik. Gitu. Dengan gitu kita semakin transendensi sama, sama Tuhan. Tidak penting yang lain. Yang paling penting Tuhan akhirnya. Gitu. Pelajarannya berharga seperti itu. Layang-layang nggak penting. Yang penting apa? Kakek tua yang membawa bunga berwarna ini. Itu transendensinya. Gitu. Kunto Wijoyo keren. Pak Iqbal sampai ya apa? Applause lah sama Kunto Wijoyo. Apa ingat? Ingat ya. Cuk nangis mah, apa itu tersangka ini kok. Enggak lah. Enggak ini Enggak saya laporin ke ini kok. Apa ini? kena etika akademik Pak Iklim. Enggak lah, ngaku. Kamu laporkan ke itu Nelly gitu. Apa? Enggak, Bapak Iklim kan baik. enggak Tidak kan? saya laporkan. Enggak lah. Oke. Kalau kita tak baik, merasa kenapa mana aku yang jelas-jelas tidak baik ya. Pak rasakan cerpennya Pak Iklim ya. Cerpen itu, puisinya Pak Iklim. Kan? Tahun masuk awal-awal musim hujan. Mendung itu suka ngempet itu, kepingin hujan itu. Capek dia, berat, bisa kuat, guys. Lepaskan saja airmu. Apa air hujan. Saya beberapa hari ini tanya, beberapa hari ini tuh saya sampai hidupnya ini apa sih? Mm-mm. Capek ya? Mau ujian nanti. Siapa yang mau ujian? Jangan, yes, masa seperti ini jangan dipendam amarahnya, jangan. Apa, rindunya, amarah, jangan-jangan di ini, Jangan dipendam. jangan. Ketemu orang Ini itu tuwek lain. nggak, Ketemu orang itu tuwek lain. sekarang marah aja, Cari. sampai lega kamu. Jangan sampai legal. Banyak dibeli. Well, Ya, air matanya sampai kering nggak apa-apa, wes nangis aja, cerewet aja sampai kan. kalau tackle bisa, orang Restowi gue jotosi. Aku kok berani begini, semangat Pak Iklim semua. Pak Iklim aneh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terutama ketika malam hari. Pasrahkan saja, cerewet saja, semuanya itu kamu tumpah ruahkan saja. Gitu. Ketika malam hari, kenapa kok malam hari? Apalagi mau subuh, kenapa? Para munafik-munafik belum bangun. Orang-orang bebajingan itu belum ada yang bangun. Tambah baru saya cuma Bajingan, bajingan. Bajingan itu bajingan ya. Bajingan itu tidak sesekali kamu hanya berdua sama dia yang penguasa. Sebelum orang-orang kontol-kontol itu bangun. Oh, jangankan Nggak kamu, ada. Pak. Saya Camkan Pak betul. Iqbal. Koruptor sejati tidak akan bangun ketika subuh. Camkan Pak Iqbal. Omongan Pak Iqbal. Kalau saya salah, potong buku saya yang ujung. Berarti ada yang munafik yang kamu sembunyi-sembunyikan tapi belum kamu ada ego yang harusnya kamu jujur di situ mah. Tapi kamu tahan-tahan. Jujur aja. Cerewet saja. Kalau Ke dirimu sendiri dulu. Kamu gak jujur dari dirimu sendiri, jangan ke orang lain. Ya jujur ada yang kamu tutup-tutupi. Ya nggak tahu Pak Iqbal. Yang tahu kan kamu sendiri. Pernah kamu jujur ke dirimu sendiri? jujur, Di dalam hatimu itu ada suara yang kecil yang ingin didengarkan, ada kan? Tapi kamu mengabaikan dia. Nah, iya dong. Ada suara kecil, ema kecil yang masa lalu, yang masih baik gitu, yang ingin didengarkan. Enggak, yang kecil dulu ketika kamu dulu itu ngaji TP kita enggak, Mas? ya. Kecil, nah itu, emang yang itu. Emang yang itu sambat Pak, ini huruf apaan sih? Kok kodok apa? Kembar Ah, berarti apa? kamu belum jujur. Itu dong. Belum ketika kamu kecil dulu masa banyak jeleknya daripada baiknya. Masa kecilmu kan indah kamu. Kalau kamu nggak indah berarti kamu melupakan keindahan-keindahan itu. Kamu pupuk itu. Kamu hentikan aliran keindahan itu di hatimu. Memori-memori kamu puruk. Kamu kubur. Kamu kubur sendiri. Enggak mungkin. Mainan diajak jalan-jalan ke Itu jadi novel itu mah kamu mah nanti. Kalau kamu berhasil menguak masalah itu ya jadi novel itu kamu. Enggak ada apa yang saya sembunyikan dari diri saya. Apa yang Ada. Pak ini?
Ada. Bahkan saya sendiri ketika punya masalah, ketika masalah saya terpuruk, itu loh indah. Ada imajinasi imagine community di otak saya yang membayangkan yang indah-indah. Masa bayangkan yang indah-indah nggak bisa? Kamu bayangkan yang indah-indah. Nah, itu bisa. Bayangkan yang tidak Iya, diinginkan. iya. Enggak, bayangkan ke depan, wes kita ke depan. Bayangkan besok jadi ke Jerman, ngajari TK kan bisa kan? Nah, bayangkan gitu-gitu kan bagus. Banyak syukur, banyak syuk, banyak syukurnya. Iya kan? Waktunya kan banyak syukurnya. Masih 19 menit, Rek. Tapi sudah ini jam setengah 12. Apa? Oh, berarti Ya, enggak selamanya capek seperti itu, Mbak. tapi Suatu saat, iya, oh, ini mau ketemu ini pelan-pelan, mau ketemu sesuatu yang indah gitu. Don, kok Pak? ya ke Pak Ikin, potong ininya Pak Ikin, rambutnya Pak Ikin. Potong rambut baru lagi, baru lagi. Ya enggak, ya di sini belief itu keimanan itu diuji. Ya Allah, kok kayak gini? Pada akhirnya apa sih? Gitu. Dapat apa Kalau sih? kalau jadi kamu mau layang-layang yang terbaik itu tadi, harapanmu banyak sekali. Mau pergi ke Jerman kan butuh banyak dana toh, mah. Enak gratisan. Dari sini dapat tahu. Dan begini, ketika ada masalah, itu kamu kan pernah ke ini ke Pacet pernah Pacet, Terawas pernah, mandi di sana pernah mandi, nggak pernah mandi, ya mandi ke sungainya lah, kan ada sungai banyak, kenapa nggak mandi? Oh, Mandi tadi. ya Oh, tidak. yang LKMM dulu itu. Yang BTG. Oh, yang ada Pak Ike, ada Mas Bagus itu dulu tuh. Ya. Hmm. Ada kolamnya kan itu, Iya. nggak nyembur kan, nyemplung nggak nyemplung. Tapi tapi ada acara buat saya ngambek. Oh gitu. Belum Ya kemarin. sekali-kali sama Hanung, lu ngajak ke ini loh. Pernah di Valen nih. Kan masuk di situ ada sungai, cemplungkan situ sungai. Enggak, cetek cuman satu satu satu. Dan dia semangat mau jodoh saya, Pak. Oh iya, baptis dong, baptis. Dibaptis. Dibaptis Mas Islam kami. Mas Islam dong. Ya sekali, pasti dingin kan nanti kan dingin kan ya. Tapi kalau dinginnya itu kamu rasakan terlalu rasakan, psikologi kamu gak kuat ya, yang jelek-jelek aja yang muncul, bisa mati kamu hipotermia. Ke gunung itu loh, Nung. Kalau santai aja, perspektifnya santai aja, ya seneng. Pak Eko dulu kecil itu, Pak Eko ingat ya. Kamu tahu bambu itu kan banyak duri-durinya ya. Di tengah-tengah bambu itu loh, Pak Eko punya secret apa sih? Apa sih? Apa? Tempat tersembunyi gitu loh. Di situ kan ada Markas rahasia. markas rahasia, ada ularnya, Hah? ada kelabang yang kaki 1.000 kelabang kan. Di situ kan banyak tuh. Pak Eko pernah nemuin ular di situ kok. Dan juga nggak pernah telusupen. Tahu-tahu ketika di rumah lu kok berdarah. Kok berdarah ini kenapa ini? Telusupen. Loh, ulo cilik-cilik ini ke loh. Tapi kan enggak ada. Tapi kalau perspektifnya anak kecil itu enggak sudah biasa. Dulu Pak itu begitu. Apa dek barongan-barongan dulu mainnya. Kamu dek sama mainan pernah jatuh sama teman-teman kamu berdarah. Tapi kan enggak apa-apa kalau seneng. Enggak apa-apa kan kalau seneng. Enggak apa-apa. Enggak terasa kan Ya, kalau happy. yang panik di sini mah biasa aja. Iya, maksudnya begitu. Ketika ada masalah, jangan dirasakan. Ya happy aja. Kalau dingin semakin kamu rasakan, semakin kamu ini menggigil. Kalau biasa ya biasa lah. Gitu. Seneng lah kita rekreasi naik gunung. Dingin pun hanya Enggak ada masalah itu masalah psikologi mental kita. Dan saya yakin mudah aja, cemen, emang ini. Masalahnya masih cemen. Daripada masalahnya Hanu. Saya nggak mau jengkel. berapa. Tapi enggak dianggap ini.
Ya, paling mau. Lah, Kalau kan kakak rasa belum, belum kan belum. Berarti kalau misalkan kamu, oh iya ya saya harusnya nerima kayak Hanung. Oh iya ya, saya memang masih muda, masalahnya masih sederhana daripada orang lain. Nah, harusnya begitu kalau kamu nggak punya ego. Buktinya Pak, kamu mau naik tingkat terus. hah? Buktinya mau naik tingkat terus. Lah, ini tadi ini yang bikin saya ingin nulis status itu berarti ada yang ingin yang kamu rubah. Dia nggak dianggap enteng, biar orang tuh nggak baik, Kan gitu enak kan dong baik. dianggap enteng. Bisa, Baik, coba. dikira hidup saya enak mulu. Nung, kamu sering diremehkan orang ya, Nung ya? Hmm, lihat nah. Sama, bisa. Ya, banyak kan dia. Kalau Tapi kok dia lebih kuat daripada kamu? Halo, Pak. Balik ya, Pak? Siap. Oke. Jumatan. Siap. Ke bawah. Iya. Iki lho, ono mahasiswa aku nangis iki lho, Pak. Piye? Iya, 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 iya. Oke, oke. Kita turun, kita. Oke, siap. Oke. Pakai juga punya teman kayak Hanum gini di bawah, di taman. Maaf ya, teman-teman ya. Kesuruh Jumatan, Pak.